akan menyikapi dinamika politik yang berkembang, di mana muncul wacana terkait pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, yang akan ada ide terkait dengan akan dipilih oleh DPRD. Maka kami, sikap partai PDI Perjuangan dalam hal ini secara tegas, PDI Perjuangan adalah partai yang taat dengan konstitusi, PDI Perjuangan adalah partai yang taat dengan hukum. Memang pada pokoknya PDI Perjuangan tetap mempertahankan pilkada tetap dipilih oleh rakyat. Alasan yang pertama adalah alasan secara yuridis, sebagaimana konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas bahwa pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang pertama putusan nomor 97 tahun 2013 yang mempertegas bahwa penafsiran terhadap pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menafsirkan bahwa tata cara pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis, dalam hal ini dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian Mahkamah Konstitusi pun dalam putusan nomor 138 di tahun 2015 mempertegas bahwa mekanisme yang dipilih langsung oleh rakyat itu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah yang lebih akuntabilitasnya lebih dekat kepada rakyat. Kurang lebih begitu tafsiran Mahkamah Konstitusi, agar memang dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat akuntabilitas penyelenggara pemerintah jauh lebih dekat. Nah, yang terakhir nih, yang putusan nomor 110 tahun 2025 yang secara tegas menyatakan bahwa pilkada masuk dalam rejim pemilu. Nah, sehingga memang harus hukumnya adalah pilkada untuk memilih kepala daerah dilakukan oleh rakyat. Nah, PDI Perjuangan sekali lagi ini partai yang konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada pokoknya adalah PDI Perjuangan akan tetap menolak usulan pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Karena yang harus kita sadari bahwa pemilu dan pilkada merupakan pesta rakyat. Jangan sampai pilkada ini menjadi pesta elit. Nah, ini harus kita pertahankan. Kita harus mendukung proses demokrasi yang sudah berjalan. Kemudian kita juga menolak pilkada dipilih oleh DPRD, karena itu sebagai bentuk dari kemunduran demokrasi. Nah, jika rekan-rekan melihat perkembangan dinamika dan isu terkait dengan biaya politik yang mahal dan lain sebagainya, jadi memang menurut PDI Perjuangan itu alasan yang irasional dan mengada-ngada saja. Karena ketika proses pilkada ini dianggap biayanya terlalu tinggi, seharusnya tata cara atau mekanisme dan prosedur pelaksanaan pilkada ini yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, bahwa bukan serta-merta merubah pemilihan dari rakyat kepada DPRD. Nah, misalkan rekan-rekan mengetahui terakhir terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan yang tidak lagi hanya mempertimbangkan jumlah kursi, tapi jumlah seluruh pemilih pada pemilu sebelumnya dapat mengusung calon kepala daerah, itu juga dalam kerangka pasti dapat digunakan sebagai bentuk efisiensi dari biaya pilkada. Kita bisa bayangkan dulu ketika orang harus maju pilkada, harus mendapat dukungan 20% kursi di tingkat DPRD. Dan sekarang Mahkamah Konstitusi telah mempermudahnya. Saya pikir ini akan menjadi momentum putusan MK tersebut justru menjadi momentum agar semakin banyak calon kepala daerah, semakin banyak pilihan, tentu masyarakat bisa menentukan mana yang lebih terbaik. Dan kita tidak membayangkan manakala ini dipilih DPRD pasti menutup ruang orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan rakyat untuk mencalonkan karena mereka misalkan berada pada tidak pada partai politik tertentu. Kan karena pilkada langsung rakyat itu ada 2 jalur partai politik dan jalur independen.
maka masih sangat memungkinkan figur-figur lain, orang calon-calon lain untuk tetap menjadi bagian dari partai politik, untuk berkompetisi dalam suksesi pilkada.